Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video vlog Mukena Day yang ke-26. Sudah 26 pekan vlog ini saya upload, yang insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Keberjalanan saya jualan mukena dari nol, yang dimana saya belum belasi blank mukena itu apa, hingga sampai detik ini jualannya sejadah. Jadi entah kenapa saya nggak berhasil di mukena, terus baru sebulan ke belakang saya pivot sedikit ke jualan sejadah, sama-sama alat sholat, sama-sama kalau di kategorinya ya, sama-sama alat sholat, sama-sama fashion. Dan alhamdulillah yang masih update hari ini adalah vlog ke-26 ini, alhamdulillah sepertinya mau BEP. Tapi kalau saya kan saya memilih pembukuannya dalam cash basis ya. Ini sekarang saya mau mau estimasi jika bukan cash basis alias ya hybrid lah. Jadi ada yang pakai cash basis, ada yang pakai accrual. Nah, ini update pertama itu. Yang kedua, update kedua adalah saya mau ceritain tentang strategi saya di tiga kemarin. Yang saya lakukan di toko-toko saya, termasuk di toko Mukonada ini, seperti apa. Oke, yang pertama dulu. Jadi saya update jurnal dulu. Saya terakhir update jurnal ini tanggal 4 ya. Sekarang saya recording tanggal 5 alias kemarin. Saya belum sempat lagi update untuk hari ini. Yang intinya kalau saya update hari ini pun angkanya nggak akan terlalu jauh sama ini ya. Jadi per hari per tanggal 4 ini saya minus 15 juta. Cash flow-nya ya, net cash flow saya minus 15 juta. Kenapa saya berani bilang BEP? Kenapa? Karena kalau saya lihat di orderannya, nih saya cari yang pesanan dikirim, yang mukenanya aja. Yang mukena yang sejadahnya aja ya. Ini kalau yang di akun yang ini dia ada sekitar 153 dikirim. 153 pesanan. Katakanlah per pesanannya cairnya 100.000 ya, padahal aslinya di atas 100.000 basket size-nya tuh. Berarti udah 15 juta. Terus ada akun yang satu lagi ini 73 nih, 73 ya. 73 dikirim sejadah. Berarti sekitar 7.300.000. Terus yang ini mana satu lagi ya? Nah, yang ini juga ini cuma sedikit, cuma 29. Nih. Yang lagi dikirim yang belum cair. Berarti sekitar 153 tambah 73 ditambah 29 sekitar 250. Sekali 100.000 lah, sekitar 25 juta. 25 juta ditambahin 15 juta berarti plus 10 juta. Kalau bukan cash basis ya. Tapi itu pun kalau semuanya jadi duit. Belum ada yang COD gagal, belum ada yang komplain dan sebagainya. Jadi mungkin nggak 25 juta, mungkin ya 23 juta. Terus saya ada belum bayar supplier ya sekitar 5 jutaan, ya sekitar 18 juta ya. Ya agak-agaknya ya, estimasi saya kalau pakai accrual tuh udah toko saya ini, toko-toko jual sejadah saya ini atau jual mukena ini adalah sudah BEP. Ini belum dihitung yang mukena lagi OTW misalkan nih. Ini ada berapa nih? Ini mukena ini yang ini suppliernya ada 3, supplier yang ini ada berapa? Ini ada 14. Yang ini ada berapa? Ini ada 3 juga. Jadi ini yang receh-receh juga ada uangnya. Ya saya jeda dulu karena azan. Ya, lanjut. Tadi baru sampai yang ini ya, BEP ya. Jadi kalau gitu. Jadi kalau hitungan ala-alanya tadi hybrid cash sama accrual disatuin, saya udah BEP. Itu hitungan kasar aja ya. Saya belum belum ngitung detail dan gak ada niat ngitung detail juga. Saya masih fokus ke cash basis aja. Tapi kalau full cash basis, saya masih jauh dari BEP. Tapi kalau tadi yang ala-ala tadi yang saya sudah tunjukin, pesanan lagi dikirim, saya udah BEP. Jadi memang gitu kelemahan terbesar, salah satu kelemahan terbesarnya cash basis itu teman-teman. Jadi kalau kita ngirim 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 barang gitu ya, itu dianggap hilang aja, dianggap hilang kayak COD ya. Kalau COD juga kan sebetulnya orang belum bayar, jadi dikirim dibayar di sana baru masuk ke escrow-nya Shopee atau TikTok baru masuk ke kita. Oke, itu update-nya. Target saya ini 50 juta di akhir periode. Jujur agak berat sepertinya. Sekarang udah tanggal 5 akhir periode lebaran itu mungkin ya bulan depan ya cairnya seminggu setelah lebaran lah. 50 juta saya masih agak bimbang nih sekarang, tapi saya belum menentukan lagi target selanjutnya. Mungkin minggu depan saya harus nentuin target baru nih. Target net cash flow-nya berapa. Oke, yang kedua saya mau update tentang 33 kemarin. 33 kemarin, ini strategi yang saya lakukan. Saya strateginya fokus ke profit. Nah, akan saya kasih lihat ya. Ini salah satu contohnya. Ini yang terbesar ya, iklan apa? Produk sejadah yang paling banyak penjualannya di saya. Ini 1 bulan terakhir di iklannya 75 juta.
Ini yang paling besar pakai JV Max memang. Yang lainnya kan ada banyak ya, saya uploadnya ada yang cuma 10 juta, ada yang punya 20 juta, intinya banyak lah. Nah ini bisa dilihat ini waktu tanggal tanggal 1 saya keluar iklannya sampai 2.100.000. Wah, saya udah ngap-ngap. Udah panik di tanggal 2 saya lihat, waduh, kemarin 2 juta nih. Big Day mau berapa? Ini saya tak terbatas soalnya. Saya main tak terbatas di tanggal 2 saya lihat di siang hari apa ya. Wah, kemarin 2 juta, hari ini udah kalau nggak salah udah 500 ribuan. Ini nanti di Big Day mau berapa? Mau keluar berapa? Wah, bisa bisa parah lah dalam hati saya. Saya pikir ya udah saya biarin dulu sampai malam sehingga di malam saya putuskan stop budgetnya. Jadi di 1,1 juta stop di jam berapa ya? Kita lihat ya tanggal 2. Nih, pas mau buka puasa wah udah nggak kuat saya, udah nggak kuat. Karena di kemarinnya 2 juta. Nanti di peak day-nya mau berapa? Mau keluar 5 juta gitu. Ya ya oke kalau kalau ruasnya bagus, cuman nah hati-hati teman-teman. Ada dua masalahnya. Di tiga-tiga ini saya ikut voucher yang harga 20.000. Voucher BRS yang 20.000. Semua toko sejadah saya ikutin itu. Jadi kalau basket saya 100.000, 20.000 hilang tuh voucher. Untuk BRS tadi 20%, bayangkan 20%. 20%. Makin tipis ini saya bayangin kalau misalkan nanti ini seandaikan saya losin sepengalaman saya nih ketika peak day gajian ya kalau saya losin 600 terus di apa di gajian saya jadi 1.100.000 sekitar 2 kali. Terus kita lihat lagi, ini produk baru sih nggak kelihatan banyak. Cuman ya gitu, yang dimana umumnya kalau main GMP Max di peak day itu lebih besar daripada sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah balik lagi, saya pikir itu satu karena saya ikut voucher BRS yang 20.000. Yang kedua, cash flow saya nggak akan kuat. Cash flow saya nggak akan kuat. Waduh, ini kalau misalkan saya harus keluar uang 4 juta di sini di tanggal 3, cairnya 14 hari lagi, terus saya harus ngutang ke supplier lagi lah. Cash flow saya nggak kuat. Ya udah, saya putuskan fokus ke profit aja di tanggal 33 ini dan biasanya memang ini yang saya lakukan ketika peak day ya, peak day tanggal kembar. Ya baru belum 6 bulan nih semenjak JV Max ini aja, semenjak JV Max ada. Jadi ini tanggal 33 saya main 25.000 perak doang. Omsetnya cuman Omsetnya cuman 1.500.000 tapi lebih profit. Saya kasih lihat ya. Ya contohnya yang ini deh, yang ini. Nah, yang ini. Saya coba cari produk sejadah. Produk sejadah yang dicetak tanggal 3 misalkan ya. Waktu cetaknya tanggal tanggal 3 Maret. Tanggal 1 ya tadi yang yang iklannya terbesar. Jadi memang ya teman-teman juga udah tahu ya, iklan besar belum tentu profit besar ya. Tapi memang iklan besar, peluang profit besarnya besar. Pesanan dikirimnya, oh udah pada selesai. Tanggal 1 dikirim, udah pada selesai, alhamdulillah. Pesanan selesai, ada penandaan, jadi jangka waktu tanggal tanggal 1 ya, tanggal 1. Pesanan selesai. Repot lah, repot. Tar. Saya belum persiapan yang ini. Saya hitung yang tanggal 3 aja ya. Tanggal 3, misalkan saya pilih tanggal tanggal waktu tanggal 3 Maret. Apply. Ini yang lagi dikirim. Pesanan 3 Maret yang coba cari yang sejadahnya aja. Ini cuma 23 pesanan, 23 pesanan. Kayak saya rasa ada beberapa yang sudah selesai. Lalu saya cetak summary-nya, saya hitung HPP-nya berapa. Ini saya copy. Lalu saya hitung HPP-nya. Nah, kalau saya nanti sudah teman-teman kalau main dropship ya di ujung ini ya, di ujung SKU-nya dikasih HPP teman-teman, biar enak rekonsilnya. Kalau saya ini menggunakan ini udah lama dan enak untuk rekonsil HPP. Nah, ini 1.700.000.
1.700.000 di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 HPP saya di 1.700.000 2026 isi 1.700.000. Dan di tanggal itu, di tanggal 3 itu omset saya nih. Ini tanggal 3 3.300.000. 3.300.000 dikurangi 1,7 berarti sekitar 1.500.000. Tapi iklannya 25.000. Berarti saya profit setelah di gross profit setelah dikurangi iklannya itu sekitar 1,5 juta. Sedangkan di tanggal ini 7.500.000 saya udah boncos sama iklannya aja udah 2.100.000 sebelum PPN ya 2.500.000 lah katakanlah berarti 5 juta. 5 juta omset saya HPP-nya tadi ternyata ya kurang lebih sama sih HPP-nya sekitar mungkin 3 jutaan ya 2 juta. Jadi di tanggal ini saya keluar iklannya 2 juta, om profitnya 2 juta. Di tanggal ini, di tanggal 3 ini saya keluar iklannya 25.000, profitnya 1,5 juta. Nah, saya lebih milih yang 25.000 karena cash flow saya nggak kuat, karena uang saya terbatas. Kalau misalkan cash flow saya kuat, tetap profit, dan seandainya nggak ikut yang BRS voucher 20.000 itu, ya mungkin saya tetap lossin aja. Tapi ya itu, saya ikut BRS yang 20.000, voucher sama cash flow saya nggak kuat. Kalau harus bayar iklan sampai 4 juta di awal. Nih, karena kalau dilanjutin ini loss, hari berikutnya mungkin 3 juta, hari berikutnya mungkin 4 juta. Gitu teman-teman, ini vlog Mukena Deh yang ke-26. Jadi gitu, saya fokus profit di Fig Day karena dua alasan tadi. Diulang ya, nih saya sedih kalau melihat ya teman-teman kalau misalkan profitnya 25.000 misalkan profit kotornya. Terus ikut yang BRS yang 20.000, terus iklannya dikencengin di Fig Day. Aduh, itu bisa-bisa auto kerja bakti teman-teman. Sayang banget, sayang banget. Saya aja itu rata-rata nih ya rata-rata orderan saya itu nih. Ini 78, ini harganya 139, berarti sekitar hampir 1,8 kali HPP. Ada juga yang sampai 2 kali HPP dan seterusnya. Nah, ini 65, 120 ya sekitar margin kotor saya sekitar 50 ribuan ya. 50 ribuan dipotong 20 ribu, sisa 30 ribu. Saya udah takut kerja bakti. Kalau saya ngiklannya digas di Peak Day. Dan nanti Peak Day selanjutnya adalah di 25.3 ya. 25.3 untuk lebaran ini itu bintang terakhir sebelum lebaran. Itu saya juga kemungkinan kalau misalkan saya submit voucher BRS lagi, saya akan menggunakan strategi yang sama, fokus ke profit. Wah, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di vlog Mukena Deh selanjutnya. Mudah-mudahan segera BEP beneran. Mudah-mudahan doain aja. Dan mudah-mudahan targetnya tercapai plus 50 juta di akhir nanti di akhir periode lebaran, yaitu H+7 dari lebaran ketika semua sudah cair. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.